Visi misi itu sangat penting jadi acuan pedoman bagi seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah. Jadi sebenarnya di dalam merumuskan visi misi kita harus senantiasa mempertimbangkan seluruh aspek-aspek yang ada di madrasah. Katakanlah nilai-nilai di madrasah yang berkembang, ya, aspirasi dari seluruh stakeholder, partisipasi aktif dari semua dewan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Religi, kembali lagi dalam podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar. Baik, spesial hari ini podcast Kemenak Selayar akan membahas tentang visi misi Man Kepulauan Selayar, khususnya dalam membentuk karakter siswa. Namun sebelum itu, pastikan Sobat Religi yang ada di rumah, di kantor maupun yang sedang beraktivitas di luar, untuk video ini nantinya jangan lupa di like, komen, dan share. Kemudian jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube kami Humas Kemenak Selayar. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita, ada Bapak Sofyanul Hidayatullah MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, puasanya lancar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Jadi beliau ini adalah Kepala Man Kepulauan Selayar, di mana Man Kepulauan Selayar di sini sebagai lembaga pendidikan yang populer dengan branding yaitu madrasah maju, bermutu, dan mendunia. Baik, berbicara tentang visi misi dalam kehidupan sehari-hari, Sobat Religi tentunya masih sering menemukan visi misi itu baik di organisasi, instansi maupun pribadi seseorang. Namun masih banyak orang yang belum memahami makna dari visi misi itu sendiri, Pak. Bahkan masih banyak yang menganggap bahwa visi dan misi itu adalah hal yang sama, Pak. Nah, di sini mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sih visi misi itu, kemudian apa saja visi misi dari Man Kepulauan Selayar itu sendiri, Pak. Terima kasih host ya. Baik, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, sahabat madrasah dimanapun berada, ya alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menganugerahkan kepada kita iman, Islam, kesempatan, kesehatan, sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah saum puasa insyaallah dengan kesungguhan dan penuh makna. Salam dan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul panutan kita sepanjang zaman. Yang tentu saya bahagia ya bisa diundang di podcast Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyampaikan visi misi madrasah dalam pembentukan karakter siswa. Bagi saya, Niar sebagai host, itu visi misi sangatlah penting dalam sebuah organisasi atau satuan kerja. Kalau kita lihat di literatur bahwa visi itu adalah harapan ke depan, cita-cita yang ingin kita capai dari sebuah organisasi atau satuan kerja. Sementara misi itu adalah langkah-langkah, jadi langkah-langkah konkret kita untuk mencapai visi tersebut, gitu ya. Jadi itu tentu visi misi dua yang berbeda, tidak sama. Visi itu adalah sekali lagi cita-cita yang ingin
kita raih atau impian yang kita raih untuk masa depan, sedangkan misi itu adalah langkah-langkah strategis, iya, langkah-langkah konkret untuk mencapai visi itu. Nah, kemudian karena kami berada di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Kepulauan Selayar, tentu kami telah merumuskan visi misi MAN Kepulauan Selayar ke depan. Perlu saya sampaikan kepada sahabat religi, sahabat madrasah khususnya, bahwa visi misi itu sangat penting dikarenakan yang pertama itu adalah menjadi acuan, pedoman bagi seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah. Jadi harus mengacu kepada visi misi. Yang kedua tentu akan mempermudah kita dalam merancang program, merancang jangka panjang, jangka pendek, dan tujuan pendidikan. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya tentu ini yang paling penting sebenarnya di dalam merumuskan visi misi, kita harus senantiasa mempertimbangkan seluruh aspek-aspek yang ada di madrasah. Katakanlah nilai-nilai di madrasah yang berkembang, ya. Kemudian yang kedua aspirasi dari seluruh stakeholder, ya. Kemudian mempertimbangkan pendapat-pendapat dari pimpinan-pimpinan seperti wakil kepala, dan yang paling penting adalah partisipasi aktif dari semua Dewan Guru. Ini harus menjadi pertimbangan di dalam merumuskan visi misi madrasah. Lalu yang paling penting adalah kita harus melihat tantangan-tantangan pendidikan ke depan, ya. Apalagi sekarang ini di abad 21, ya, Niar, itu tantangan kita ke depan, proses pembelajaran abad 21 itu melalui 4C. Nah, 4C. Iya. 4C itu yang pertama adalah critical thinking. Jadi siswa itu dituntut untuk bagaimana bisa memiliki daya kritis. Ya, daya kritis. Karena itu nanti madrasah dalam merumuskan visi misinya harus mengarah ke sana. Yang kedua itu adalah memiliki kreativitas. Jadi di abad 21 ini siswa-siswa kita, seluruh guru, seluruh kepala harus memiliki kreativitas. Inovasi, iya, di dalam lingkungan. Ya, betul itu. Kemudian yang berikutnya adalah kolaborasi. C yang ketiga, kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Bagaimana seluruh yang ada di dalam sistem pendidikan itu, apakah itu gurunya, siswanya, kemudian kepala madrasahnya, wakil kepala madrasah, senantiasa melakukan kerjasama, ya, kolaborasi namanya, dalam menyelesaikan masalah atau dalam membangun madrasah gitu. Kemudian yang terakhir C-nya adalah communication, artinya seluruh sistem pendidikan yang ada di lingkungan madrasah itu harus memiliki komunikasi yang sehat, ya, siswa, guru dengan siswa, guru sesama guru, guru kepada kepala madrasah atau wakil kepala madrasah kepada pimpinan, pimpinan kepada seluruh yang ada di bawahnya. Itu harus memiliki komunikasi yang sehat. Nah, berbicara tentang abad 21 ini penting. Sehingga MAN Kepulauan Selayar yang kita anggap sebagai madrasah aliyah yang memadukan antara nilai-nilai Islam dengan perkembangan sains dan teknologi, maka kami merumuskan visi misi madrasah, yaitu membentuk karakter Islami, ya, berdaya saing dan peduli lingkungan. Nah, ini benar. Jadi ada 3 di visi itu. Ada 3 item besar. Pertama adalah membentuk karakter Islami. Yang kedua adalah berdaya saing, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah peduli lingkungan. Nah, jadi mewujudkan madrasah yang berkarakter Islami itu indikatornya 1, anak-anak kita memiliki kebiasaan religius. Apa itu kebiasaan religius kita di madrasah? Kalau pagi hari, Niar, itu jam 7 sudah sholat duha.
aplikasinya. Iya, itu aplikasinya, sholat duhanya, ya, berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pembiasaan-pembiasaan yang membentuk karakter siswa juga. Makanya ada namanya hari ceria. Setelah itu kita juga punya sholat duhur berjamaah. Kita juga punya kegiatan itu sholat Jumat berjamaah, kemudian tadarus. Ini adalah pembiasaan-pembiasaan religius, termasuk sedekah. Sedekah ini kami kebetulan memiliki tempat untuk menerima sedekah meskipun hanya 500 rupiah, 1000 dalam satu hari oleh anak-anak kita. Itu dalam rangka untuk membiasakan bahwa harta itu titipan Allah dan ada hak orang-orang yang membutuhkan kita sisihkan. Jadi membudaya itu religius. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua, anak-anak diharapkan memiliki akhlakul karimah. Karena itu kami di Madrasah Aliyah itu selalu mengedepankan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. 5S ini kita terus pantau dalam perkembangan kehidupan sosial anak-anak kita. Ya, makanya kalau pagi kami juga melakukan penjemputan di pintu gerbang bagi teman-teman semuanya. Kemudian kita budayakan tentang salam, ya, dan seterusnya. Nah, ini indikator dari pembentukan karakter siswa di sekolah. Kemudian yang kedua itu berdaya saing. Apa sih itu daya saing? Ya, daya saing itu adalah kemampuan untuk bertahan atau kemampuan untuk berkompetisi. Nah, karena itu indikator yang kami tetapkan di madrasah untuk berdaya saing itu beberapa aspek. Yang pertama, kita berdaya saing di masuk perguruan tinggi negeri. Ya, alhamdulillah karena kemarin kita akreditasi unggul, jadi MAN Kepulauan Selayar itu memiliki akreditasi unggul atau A. Maka di sini dalam SPBMP masuk seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri jalur undangan, alhamdulillah kami selalu ada di jalur undangan itu dan rata-rata anak-anak lulus di jalur undangan. Kemudian yang kedua di aspek kegiatan ekstrakurikuler. Jadi memiliki daya saing di aspek kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini adalah dalam rangka untuk mengakomodir bakat dan minat anak-anak kita, sehingga madrasah tidak boleh berpangku tangan melihat potensi anak-anak. Kita harus memberikan wadah kepada anak-anak kita, gitu. Betul, mengembangkan bakatnya, potensinya, ya kasihan kan kalau dibiarkan saja begitu. Sehingga kami di madrasah itu dari aspek kegiatan ekstrakurikuler, kalau tidak salah ada 12 kegiatan ekstra. Ya, nanti kita akan sampaikan gitu. Kemudian berikutnya adalah di aspek teknologi. Jadi daya saing di aspek teknologi. Dalam rangka pengembangan aspek teknologi, kami juga mempersiapkan seperti lab komputer yang presentatif. Kemudian ada lagi sekarang dinamakan kelas robotik. Ya, robotik ini alhamdulillah kemarin kita ikut lomba di Kosmi 2025. Dari 100 lebih yang mendaftar, kita urutan 32 untuk robot. Robot, meskipun belum sampai semifinal. Karena semifinalnya ternyata diambil 25 nilai tertinggi. Kita urutan 32. Alhamdulillah kita sudah punya produk robot, ya, robot yang bisa melakukan penyiraman otomatis. Iya. Kemudian kita lihat di aspek keagamaan, daya saing di aspek keagamaan. Dari aspek keagamaan kita harapkan anak-anak kita itu bukan hanya pintar saja dalam aspek sains, tapi dalam aspek keagamaan, ya makanya kita ada namanya kegiatan muhafiz, muhadarah dan hafiz. Iya, muhafadarah dan hafiz. Ini dalam rangka yang pintar-pintar public speaking, ya, yang pintar mengaji, ya kita berikan porsi untuk belajar di situ. Kemudian yang paling terpenting adalah bersaing di akademik.
Jadi daya saing itu di akademik. Sehingga dalam rangka upaya mewujudkan semua itu, di aspek akademik kita juga memiliki ada namanya Bina Prestasi Siswa. Jadi di MAN Kepulauan Selayar itu di awal itu sudah kami para dewan guru itu sudah memilih 5 atau 10 orang untuk dibina secara terus-menerus, sehingga nantinya ketika ada lomba kita tidak tiba masa tiba akal gitu ya, tinggal ambil yang paling bagus, yang paling pintar, yang paling cocok. Dan alhamdulillah dengan berkat itu semua OSN ya, KSM kita selalu mendapatkan tempat di situ. Nah, terakhir peduli lingkungan. Iya, peduli lingkungan ini saya kira termasuk salah satu program kantor wilayah Kementerian Agama yang astaksi, yaitu Kemenak ya. Salah satunya adalah Kemenak Go Green. Dan memang itu di madrasah, bidang madrasah selalu ditekankan agar supaya menata kemudian menghijaukan madrasahnya. Dan alhamdulillah di MAN Kepulauan Selayar dalam konteks indikator peduli lingkungan, kami sudah melakukan kerjasama dengan bank sampah, gitu ya. Kemudian kita juga gerakan LISA. LISA itu lihat sampah ambil. Iya, lihat sampah ambil. Kemudian kita juga penataan taman, dan yang paling penting bagi kami adalah konsep berair. Kita punya konsep berair dalam rangka peduli lingkungan. Apa itu berair? Bersih, aman, indah, dan rapi. Begitu, Bu Niar. Ya. Baik sahabat religi, sahabat madrasah, kita lanjut. Dalam upaya untuk mewujudkan visi itu, kami memiliki 6 misi. Yang pertama adalah menjadikan agama Islam itu sebagai inti dalam pengembangan madrasah. Jadi apapun yang dilakukan di madrasah, apakah itu masalah kegiatan-kegiatan, itu harus berbasis kepada ajaran agama kita. Ya, baik dari aspek teknologinya, SDM-nya, itu harus mengacu kepada nilai-nilai ajaran agama Islam. Jangan sampai ya kita maju di aspek teknologi sains, tetapi free, bebas nilai. Itu juga bahaya. Jadi sesuatu pengembangan teknologi dan sains, kalau tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama, itu juga akan pincang. Karena itu kami menjadikan, meskipun maju di aspek teknologi, tetap menjadi acuan adalah nilai-nilai agama. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembinaan kesiswaan baik dari akademik maupun non-akademik secara komprehensif. Jadi kita di sini senantiasa memfokuskan kepada pembinaan siswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Karena itu kita wujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan ekstra. Iya, dan alhamdulillah luar biasa saya melihat anak-anak kita dari aspek pembinaan akademik dan non-akademik semangat sekali, Bu Niar. Ya, kemudian yang ketiga itu meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan ya, melalui kegiatan penataran, bimbingan, kemudian diklat. Itu sebabnya kami dorong terus, kami buat need analisis sistem. Siapa-siapa yang sudah mengikuti diklat dan belum. Kemudian kita juga buat IHT, in-house training, ya, di dalam sekolah atau madrasah. Ya, kemudian sekarang teman-teman lagi masif itu. Kami dorong terus untuk meningkatkan kompetensinya, profesionalismenya gitu. Baik itu aspek pedagogiknya, aspek sosialnya, kepribadiannya, maupun profesionalisme. Karena 4 kompetensi harus dimiliki oleh guru, yaitu aspek kepribadiannya, sosialnya, profesionalismenya, kemudian yang keempat itu adalah aspek pedagogik. Kami terus dorong. Makanya teman-teman tahun 2024 itu
menurut laporan dari MGMP, tidak ada yang tidak ikut kegiatan dalam peningkatan profesionalisme guru, apakah itu melalui daring. Sekarang kan ada Kemenak Pintar, itu yang dimanfaatkan oleh guru-guru kami. Kemudian yang berikutnya, menjalin kerjasama dengan sebuah instansi, orang tua yang peduli dengan madrasah. Dan sampai hari ini alhamdulillah ada beberapa, kalau tidak salah itu ada 5 MOU kami di madrasah. Karena kami meyakini bahwa sebuah madrasah itu akan maju kalau kita berkolaborasi. Kalau boleh tahu Pak, MOU dengan siapa saja? Oh iya, alhamdulillah yang baru-baru ini dengan ITSBM. ITSBM Selayar, tapi dari aspek teknologinya. Yang kedua dari UIN, khususnya bahasa Arab. Kemudian Makassar ya Pak? Ya, Ulidin Makassar. Nah, itu masih Pak Rape ya dulu itu ya. Ya, kenal ya Pak Rape ya. Kemudian yang ketiga MOU dari para hikmah Makassar juga. Iya, ini pada aspek pengembangan bahasa Inggris. Kemudian ada MOU dengan Bank Sampah. Jadi bank sampah ini yang kemudian bagaimana menjadi wadah supaya tidak sia-sia, di samping daur ulang, di samping juga supaya berlaku secara ekonomi gitu ya. Nah, kemudian dengan BKPRMI, kemudian kita juga kerjasama dengan Wahdah Islamiyah dari aspek ini ngajinya, keagamaan. Karena kalau hari Jumat itu siswa kami yang laki-laki sholat Jumat, yang perempuan kajian Jumat. Nah, gitu. Kemudian yang akan kita lakukan MOU ini ke depan adalah perpustakaan daerah dan arsip dan puskesmas benteng. Nah ini, dengan demikian insya Allah madrasah itu bisa maju, bermutu, dan ya insya Allah berdunia gitu ya. Kemudian yang kelima, misi kami itu menyelenggarakan sistem manajemen yang profesional, transparan, dan akuntabel. Jadi ada 3, profesional, akuntabel, dan transparan. Apanya yang profesional? Kami dalam mengatur manajemen madrasah itu berbasis MBM. MBM itu manajemen berbasis madrasah. Apa sih prinsipnya itu? Pertama adalah kolaborasi. Kemudian akuntabel, ya, akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian partisipasi. Nah, jadi prinsip-prinsip MBM ini, partisipasi, kemudian kolaborasi, akuntabel, itu semua adalah prinsip-prinsip MBM yang kami terapkan di madrasah. Karena itu tidak ada satupun kegiatan-kegiatan yang kami lakukan sendiri, termasuk dalam hal keuangan. Kami transparansi kepada para dewan guru, pengurus-pengurus kegiatan ekstra, ya. Nah itu kita bedah. Jadi kalau POK-nya sudah datang, kita bedah bersama. Begitu juga dalam menyusun anggaran, kita ikutkan guru-guru, kita ikutkan para kegiatan-kegiatan ekstra, gitu. Kemudian dari aspek transparan. Dan alhamdulillah sekarang ada namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik kan. Ya, madrasah mau tidak mau harus mengarah ke sana. Semua laporan-laporannya itu berbasis elektronik gitu. Ada Simpek, ada MySap, ada Simpatika, ya, ada Emis ya. Kita manfaatkan itu semua. Kemudian berikutnya akuntabel. Akuntabel ini pertanggungjawaban yang akurat, terukur. Melalui aplikasi-aplikasi yang kami lakukan, kami terapkan di madrasah, baik dari manajemen SDM, pelayanan publik, maupun dari aspek keuangan, itu sudah terukur semua, karena sistem yang berbicara. Nah, itu kita lakukan. Terakhir, menyelenggarakan tata kelola yang bersih, aman, indah, dan rapi. Inilah 6 misi untuk menyukseskan atau mewujudkan visi madrasah yang berkarakter Islami, daya saing, dan peduli lingkungan. Begitu, Bu Niar. Ya. Baik Pak,
dengan visi misi tersebut tentunya ada sasaran ya Pak, sasaran menyiapkan siswa agar mampu mengembangkan diri sejalan dengan IPTEK, baik itu melalui organisasi internal maupun eksternal ya Pak ya. Iya, iya. Nah, di sini apa saja sih Pak organisasi internal dan eksternal yang ada di Maniku Kepulauan Selayar? Kalau tidak salah ada 12 kegiatan ekstra yang kita banyak. Tapi meskipun banyak, anak-anak tetap semangat. Luar biasa juga. Sehingga kadang-kadang sampai sore dan seterusnya. Nah, yang pertama kami memiliki namanya Sineda. Sineda ini bergerak di bidang sinematik, news, dan art. Seperti pembuatan film ya? Pembuatan film, kemudian berita. Ya, kemudian seni seperti teater, drama, dan seterusnya itu diliput oleh Sineda. Bahkan ada beberapa media-media yang Sineda pegang. Pertama juga Facebook ada, ya YouTube ada, Instagram, TikTok. Nah ya, karena media ini adalah satu dari sekian hal yang paling penting dalam memberikan informasi-informasi kepada masyarakat atau publik ya, terkait dengan kegiatan apa dan bagaimana di madrasah. Yang kedua Sispala. Sispala ini siswa pencinta alam. Ini untuk melatih anak-anak kita bagaimana supaya bisa menjaga keseimbangan alam ya. Karena kita tahu bahwa alam saat ini tidak lagi baik-baik saja, tapi lagi sakit sebenarnya karena di mana-mana terjadi kerusakan. Kemudian ada namanya Pramuka. Pramuka ya ini juga luar biasa. Organisasinya iya internasional. Baru yang paling menyenangkan karena ini Pramuka ini selalu solid dan kompak gitu. Sepertinya memang mengarah kepada kepemimpinan memang. Jadi ini juga teratur jadwalnya, teratur latihannya, sehingga ketika ada lomba-lomba ya pasti dapat itu. Termasuk kemarin ya Ibu Niar ya. Iya, Pak. Apa itu? Vespaki ya? Festival Pramuka. Pramuka ya? Juara umum ya? Iya, Pak. Iya, mempertahankan piala bergilir 2 kali. Berarti tinggal 1 kali ya? Tinggal sekali. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Kemudian ada Paskibraka. Paskibraka ini banyak anak-anak kita yang punya potensi untuk berada di Paskibra, pasukan pengibar bendera. Dan ini penting memang karena di satu sisi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten itu sangat membutuhkan. Ya, karena tidak sembarang juga yang masuk Paskibraka, diukur juga tingginya, tegapnya dan seterusnya. Tapi kami dari awal sudah mempersiapkan itu. Ada namanya Paskibraka Garuda Madrasah. Kemudian berikutnya ada PMR. Nah, PMR ini bergerak di bidang kemanusiaan. PMR ya. Dan aktif juga ini PMR. Setiap ada kegiatan selalu aktif, mendonorkan darahnya. Kemudian kemarin baru-baru ini ada donor darah ikut juga. Kemudian ada kegiatan lomba-lomba yang berbasis kemanusiaan selalu ikut. Aktif dan terjadwal dan terstruktur juga. Kemudian ada SSTD, Sanggar Seni Darul Tarbiyah. Ya, ini seni ini adalah sanggar yang didominasi oleh anak-anak dari aspek tari. Dan alhamdulillah ya kami bersyukur karena kemarin ada restribusi guru, termasuk guru seni andalan kita bukan hanya madrasah tapi kabupaten, namanya Alfira Yuliasti ya. Alfira ya. Ini andalan dan alhamdulillah mudah-mudahan berkembang Darul Seni Darul Tarbiyah ini. Kemudian ada namanya muhafiz. Muhafiz itu adalah muhadarah dan tahfiz. Karena banyak anak-anak kita yang masuk di madrasah memiliki potensi hafalan-hafalan, ada yang 1 juz, 5 juz, 7 juz. Ini kalau tidak diakomodir di madrasah, ya pasti hilang. Karena itu kami berinisiatif membentuk muhafiz, muhadarah dan tahfiz. Kemudian ada IPSEK.
IPSEC itu adalah Ibnu Sina English Club. Ya, ini yang memang punya potensi bahasa Inggrisnya bagus, punya kepercayaan diri, maka bisa dikembangkan ini di IPSEC. Ya, kemarin itu ada kita isi 1 minggu, ya beberapa bulan yang lalu kita menghadirkan dari Pare, Kediri, tapi beliau sudah berdomisili di Bulukumba. Ya, ini luar biasa antusiasnya anak-anak kita untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian berikutnya Bina Prestasi. Bina Prestasi ini yang tadi saya bilang, ketika kita baru masuk tahun pelajaran awal, kami perintahkan kepada guru-guru untuk mendeteksi mana yang biologi, sosiologi, matematika, kimia. Kita ambil 10 orang atau 5 orang untuk dibina secara terus-menerus. Dan akhirnya alhamdulillah, ternyata usaha tidak mengkhianati hasil, ya. Ya, alhamdulillah kemarin kayak Prisma 2025 yang bulan Januari kalau tidak salah kita juara 2 di Unismu. Untuk rayon Selayar itu mendominasi Madrasah Aliyah Negeri. Setelah itu dibawa ke Makassar. Kemudian robotik, ini baru, ekstrakurikuler baru tapi sudah memiliki hasil. Ya, anggotanya tidak banyak-banyak, tapi cukup mungkin sekitar ada 10-an. Tapi sungguh luar biasa karena tidak sembarang juga masuk di robotik. Iya, ini pekerjaan berat, sulit. Tapi alhamdulillah hasilnya juga memuaskan. Kami di MAN itu ada sekarang itu kami sediakan alat-alatnya. Alat-alat untuk robotik. Semua komponen-komponennya termasuk percetakan 3 driji, 3 dimensi. Apa istilahnya itu untuk ngeprint ya, kalau misalnya kayak robot itu kan ada tangannya. Itu dicetak di 3 dimensi itu. Kami sudah sediakan itu di Madrasah Aliyah. Jadi sudah lengkap nih peralatannya. Kemudian Pick Air ini adalah berbasis juga remaja. Ini ada kaitannya dengan UKS juga, kesehatan, ya, reproduksi. Jadi anak-anak kami latih untuk bagaimana berbicara menjadi seorang penyuluh, khususnya penyuluh kesehatan. Apakah itu kesehatan reproduksi, kesehatan mental, semua kita latih di situ. Terakhir ada drum band. Drum band ini juga selalu tampil dalam kegiatan-kegiatan event-event kabupaten. Ya, saya kira ada 12 ekstrakurikuler yang kita akomodir untuk mengembangkan bakat minat anak-anak kita di dalamnya. Begitu Ibu Niar. Wah, luar biasa sekali ini Sobat Religi. Ada 12 organisasi ya Pak ya? Iya. Luar biasa. Nah, dengan banyaknya organisasi yang ada di MAN Kepulauan Selayar, Pak, sebenarnya seberapa pengaruhnya sih lingkungan organisasi dalam membentuk karakter siswa itu sendiri, Pak? Iya, kalau saya amati, ya, kemudian saya lihat dengan seksama, ternyata ekstrakurikuler itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam pembentukan karakter siswa. Kan kata seorang pakar karakter Likona itu mengatakan bahwa karakter itu bisa dibentuk kalau ada 3 hal. Pertama ada will, ada keinginan, ada kemauan. Ya. Yang kedua ada kompetensi, ada kemampuan. Dan yang ketiga ini yang paling penting ada habit, ada pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Jadi apa yang saya sampaikan dari awal sampai saat ini itu sesungguhnya adalah budaya-budaya madrasah yang harus kita tumbuh kembangkan untuk pembentukan karakter, termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Ya, yang paling tidak yang saya amati itu ada beberapa keuntungan ya bagi anak-anak kita yang berkecimpung di kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Itu yang pertama. Jadi anak-anak
pasti ketika dia memiliki keinginan, kompetensi, lalu dibiasakan, maka ini akan membangun kepercayaan diri. Kalau ada orang yang masuk kegiatan ekstrakurikuler, lalu kemudian tetap saja seperti kutu ya, atau diam saja, itu berarti dipertanyakan niatnya. Karena saya melihat bahwa semua siswa-siswa kita yang masuk di kegiatan ekstrakurikuler, mereka akan tampil berbicara, tampil menyampaikan pendapat. Luar biasa kepercayaan dirinya. Itu satu. Yang kedua, itu bisa mengembangkan kemampuan sosial. Karena di kegiatan ekstrakurikuler itu basisnya adalah kolaborasi, kerjasama, ya, bukan individu. Ya, kita lihat saja. Karena itu di sana dilatih anak-anak kita untuk bagaimana kehidupan sosialnya, bekerja sama, ya, komunikasi, empati, dan banyak hal, tergantung kepada orientasi tujuan dari masing-masing kegiatan ekstra. Kemudian yang ketiga, saya melihat ada peningkatan tanggung jawab anak-anak kita. Ya. Tanggung jawab terhadap organisasinya, paling tidak begitu, ya. Kita dilatih. Ya, kita dilatih. Nah, apalagi kalau dia itu seorang pemimpin atau koordinator kegiatan, itu kan sebenarnya proses untuk membawa tanggung jawab itu. Jadi saya melihat ada tanggung jawab yang bisa dikembangkan di kegiatan ekstrakurikuler. Yang terakhir, Ibu Niar, itu mengembangkan bakat kepemimpinan. Ini penting juga. Karena pengalaman-pengalaman ya, orang-orang yang sukses di dunia sana itu sebenarnya berawal dari organisasi, ya. Organisasi. Ketika dia berada di organisasi sudah dilatih, maka ini juga melatih kepemimpinannya. Nah, seperti ketua OSIS, ketua pramuka, ketua PMR itu sebenarnya sementara proses menuju kepada kepemimpinan yang hakiki gitu, yang sesungguhnya. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kesadaran diri. Jadi ternyata kegiatan ekstrakurikuler itu bisa meningkatkan kesadaran diri. Karena bagaimana tidak? Di situ semua kehidupan-kehidupan sosial yang harus dikembangkan. Misalnya senyum, sapa ya tadi, salam ya kan? Kan tidak enak dalam satu organisasi hanya diem-diem saja. Nah, itu membangun kesadaran diri, oh seperti ini. Ternyata berorganisasi sungguh menyenangkan. Begitu. Perilaku betul. siswa. Perilaku karakter siswa. Saya kira itu pengaruh yang positif yang bisa terbentuk dari kegiatan ekstrakurikuler. Itu. Baik, ternyata suatu lingkungan organisasi itu ya, Sobat Religi, sangat mempengaruhi perilaku dan karakter siswa maupun anggota organisasi itu sendiri. Iya. Nah, setelah kita mendengar visi misi, prestasi, keunggulan yang ada di Kepulauan Selayar nih ya Pak ya. Iya. Tentunya memiliki inovasi layanan ya. Iya, betul. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit apa saja inovasi layanan yang ada di Kepulauan Selayar Bapak? Iya. Saat ini Kepulauan Selayar sedang berbenah ke arah digitalisasi, termasuk dalam hal pelayanan. Salah satunya adalah kami menyediakan pelayanan terpadu satu pintu, yang kemudian di dalamnya ada sistem informasi madrasah. Jadi semua sistem informasi madrasah ada di satu pintu itu. Kemudian yang kedua ada pelayanan mandiri, melalui semacam sistem pelayanan mandiri. Melalui aplikasi juga itu. Kemudian yang tak kalah kerennya lagi dalam aspek absensi, ya, iya, absensi digital. Ini sungguh sebuah pencapaian yang menurut saya sangat bagus, ya. Dan ini absensi sudah terhubung koneksivitas dengan WA orang tua. Ini absensi, ya. Jadi dia satu aspek itu sangat transparansi tentang kehadiran anak-anak kita karena langsung terhubung oleh orang tua.
di satu sisi juga mempermudah pekerjaan-pekerjaan wali kelas atau BK, karena terlihat tersendiri alpanya, izinnya, sakitnya oleh admin. Nah, ini terkait dengan absensi. Kemudian inovasi layanan lain dalam rangka upaya kami sebagai role model, sebagai kepala madrasah. Itu kepala madrasah kan role model, ya, contoh teladan bagi satuan kerjanya. Maka kami ada beberapa inovasi layanan yang kami terapkan di madrasah. Iya, karena kami tahu bahwa kami harus melakukan sesuatu yang terbaik untuk madrasah selagi kami diberikan amanah. Karena kami sadar bahwa kerja itu ibadah, ya kan? Kerja itu adalah amanah. Kerja itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kemudian. Nah, dari situlah kami termotivasi bagaimana supaya ada layanan-layanan kami sebagai kepala madrasah yang paling tidak sebagai role model. Yang pertama itu adalah pagi roja. Pagi roja itu kami mengajak teman-teman kalau pagi hari, khususnya guru dan seluruh tenaga kependidikan, kami kumpulkan jadi satu di satu ruangan, lalu kita doa bersama sebelum melakukan kegiatan apapun di madrasah. Tujuannya kita ingin supaya diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan amanah itu. Kemudian yang berikutnya adalah sakel. Sakel itu sapa kelas. Jadi kami ini kepala madrasah dalam 1 bulan itu 2 kali menyapa kelas secara resmi yang kadang-kadang diikuti oleh wakil-wakil kepala madrasah kami. Untuk melihat secara langsung apa sih keluhan daripada anak-anak kita, baik itu terkait gurunya, mungkin ada gurunya yang malas, ya kan, sehingga curhat-curhat gitu. Nah, dari situ kami kemudian mempertimbangkan untuk mengambil kebijakan. Makanya biasa wakil-wakil kepala madrasah kami bawa ke kelas-kelas juga. Kemudian berikutnya ada namanya BINPRES, Bina Prestasi. Bina Prestasi ini ya alhamdulillah anak-anak kita bimbing dengan baik. Anak-anak kita arahkan dengan baik. Baik itu yang sifatnya akademik maupun non-akademik. Nah, termasuk juga kemarin tahun 2024 MAN Kepulauan Selayar itu siswanya terpilih menjadi duta moderasi beragama. Ini seleksi yang luar biasa. Ini juga berkat BINPRES, bimbingan prestasi. Yang baru-baru dikirim, ya. Kalau tidak salah Alif ke Ainun itu, ya, se-Indonesia. Nah, kemudian ada namanya si pembela. Kita istilahkan si pembela. Silaturahim pembelajaran. Ini wabil khusus kepada guru-guru yang habis mengajar biasa saya samperin, saya datangi, saya tanya-tanya tentang pembelajarannya, bagaimana, dan seterusnya. Kalau ada masalah, kita selesaikan solusinya di situ. Kemudian ada namanya Mas Peti. Mas Peti. Ya, Mas Peti. Masuk perguruan tinggi negeri. Ya. Jadi anak-anak kita yang kelas 3 itu dibekali dengan tryout. Termasuk kemarin kita fasilitasi itu adalah penelusuran bakat dan minat. Jadi semacam tes bakat dan minat untuk mengetahui potensi anak-anak kita mau masuk di perguruan mana, kemudian jurusan apa. Itu sudah kita fasilitasi. Makanya madrasah, kami sebagai leader itu harus melihat semua itu. Jangan sampai anak-anak kita salah pilih yang akhirnya tidak lulus di perguruan tinggi. Itu namanya Mas Peti. Mas Peti ya, bukan Mas apa namanya? Mas Bakso. Ya. Nah, jadi masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian ada namanya Sagu. Sapa Guru. Nah, Sapa Guru. Terus terang saya di kantor, di ruangan itu tidak terlalu betah di depan meja kerja. Mungkin kami kasih porsi, mungkin 25% kami di atas meja,
75% itu kami keliling menyapa guru di TU, di perpustakaan, di lab, untuk melihat secara langsung kinerjanya, keluhan-keluhannya apa, bincang-bincang ringan tentang pendidikan, ya itu namanya sagu, sapa guru. Dan itu terus kami lakukan, dan alhamdulillah dengan demikian terjaga kebersamaan kami di madrasah. Ya, terakhir ada namanya yang riset. Yang riset itu adalah semacam karya ilmiah remaja, tapi kami namakan yang riset. Riset itu riset-riset anak muda. Alhamdulillah ini sudah jalan kegiatan ini. Baru-baru ini kita kerjasama dengan share community untuk melatih anak-anak kita dalam karya tulis ilmiah gitu. Dan ini penting karena bagaimanapun juga ke depan anak-anak kita itu masuk perguruan tinggi, senang tidak senang, suka tidak suka akan berhadapan dengan namanya karya tulis ilmiah. Iya, saya kira itu beberapa inovasi-inovasi pelayanan kami di madrasah. Baik Pak, terakhir mungkin ada harapan yang mau Bapak sampaikan untuk Man Kepulauan Selayar untuk kedepannya Pak? Saya ingin menyampaikan kepada para sahabat religi, sahabat madrasah, ya, para orang tua khususnya, bahwa ketika Bapak Ibu memiliki anak yang sudah tamat SMP atau tamat MTS, maka tidak rugi kemudian memasukkan anaknya ke Man Kepulauan Selayar. Karena Man Kepulauan Selayar adalah madrasah yang berbasis nilai-nilai agama dan perpaduan dengan sains dan teknologi. Apalagi insya Allah tahun 2025 ini, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kami diberikan lab komputer, lab dan perpustakaan terpadu. Jadi ini dalam rangka mengembangkan sains dan teknologi, laboratorium dan perpustakaan terpadu. Dan bagi Bapak Ibu semua, ya, insya Allah tahun ini kami sudah mulai membuka pendaftaran di Man Kepulauan Selayar dengan 2 jalur. Pertama adalah jalur prestasi, yang kedua jalur reguler dan afirmasi. Iya. Untuk prestasi 1 sampai 10 Mei 2025, jalur reguler dan afirmasi itu 14 sampai Mei sampai 5 Juni 2025. Ayo buruan. Karena daftar karena terbatas di Man Kepulauan Selayar. Madrasah maju, bermutu dan mendunia. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Nah, dengan membahas visi misi, kemudian prestasi, keunggulan, serta begitu banyak organisasi internal dan eksternal yang ada di Man Kepulauan Selayar. Tentunya itu semua memiliki tujuan yang satu ya Pak ya, yaitu mengembangkan potensi peserta didik sehingga menghasilkan output pendidikan yang memiliki keunggulan Bapak ya. Iya, betul. Oke, Sobat Religi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya Alhamdulillah. di podcast Kemenak Selayar. Amin. Dan mungkin di lain kesempatan kita dapat bertemu kembali di podcast Kemenak Selayar ini ya Pak ya. Iya. Nah, oke, Sobat Religi, jangan lupa untuk saksikan kembali video selanjutnya dengan pembahasan yang tentunya lebih seru lagi di podcast Kemenak Selayar. Semoga Sobat Religi yang ada di rumah dan di luar sana dapat menikmati podcast ini. Amin. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami Humas Kemenak Selayar dan tinggalkan komentar Anda. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.